Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman bidan. Hari ini KIB bakalan bahas 10 soal lagi di soal Ukom part 10. Aku selalu mendoakan kalian agar dimudahkan untuk Ukom di tahun depan ya, mulai belajar dari tahun sekarang. Kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Seorang perempuan umur 25 P1A0 nifas 7 hari datang ke PMB untuk kontrol. Hasil anamnesa, ibu mengatakan memberikan ASI eksklusif kepada bayi dan ASI keluar banyak. Ibu akan fokus memberikan ASI kepada bayi karena ibu mengatakan hak bayi untuk mendapatkan ASI. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensinya 100/70, nadinya normal, suhu normal. Kemudian pernapasan juga bagus. Undang-undang berapakah yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif? Nah, kalau masalah undang-undang seperti ini sebenarnya nggak begitu banyak ya soal yang masuk. Cuman kalian tetap harus tahu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pilihan ganda A sampai E, kalian bisa baca dulu lalu kalian pause dan isi sesuai dengan pengetahuan kalian. Oke? Nah, setelah mengisi kita langsung ke pembahasannya ya. Yang benar adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 128 Ayat 1 yang berbunyi, Undang-Undang RI Nomor 36 menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Dengan adanya undang-undang ini, sudah jelas bahwa seorang anak yang baru dilahirkan dalam kondisi normal, artinya tidak memerlukan tindakan penanganan khusus, berhak mendapatkan ASI secara eksklusif ya. Kemudian ke soal nomor 2. Perempuan umur 25, P1A0, nifas 2 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan demam. Ya, ini bisa jadi kata kunci. Anamnesa sakit kepala, nyeri otot, kurang nafsu makan. Hasil pemeriksaan keadaan umum pucat, tensi 110/60, nadi normal, suhunya agak tinggi ya, 38, pernapasannya 22 kali. TFU tidak teraba, rapid diagnosis tes RDT-nya positif. Nah, ini bisa menjadi kata kunci ya teman-teman. Masalah apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Malaria, tifoid, dengue, mastitis atau influenza? Kalau mastitis sama influenza tuh udah pasti enggak. Antara A, B, dan C. Kita langsung ke pembahasan soal. Yang benar adalah yang malaria ya. Malaria adalah penyakit yang dapat bersifat akut maupun kronik, disebabkan protozoa genus Plasmodium, ditandai dengan demam, anemi, dan splenomegali. Tanda gejala malaria tanpa komplikasi itu meliputi demam, menggigil, kedinginan, kaku, sakit kepala, nyeri otot atau persendian, kehilangan selera makan, mual, muntah, diare, mulas seperti his palsu atau kontraksi uterus. Kemudian ada pembesaran limfa, pembesaran hati. Diagnosis ditegakkan bila ditemukan parasit pada pemeriksaan apus darah, tapi dengan mikroskop atau hasil positif pada pemeriksaan rapid diagnosis tes RDT ya. Tadi RDT-nya positif. Nah, kata kunci di sini perhatikan datanya. Ibu umur 25 P1A0 datang dengan keluhan demam. Kemudian ada sakit kepala, nyeri otot, tidak langsung makan, ya kan? Kemudian RDT-nya positif. Dari pernyataan, kata kunci menegakkan diagnosa RDT positif, maka mengarahnya ke malaria ya. Ini sekedar informasi pengetahuan, tapi kalau misalnya nanti ada soal, kalian setidaknya sudah tahu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 26 P1A0 nifas 6 hari datang ke PMB, keluhan bayi tidak mau menyusu. Hasil anamnesa, ibu kesulitan menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensinya normal, suhu normal, pernapasannya juga normal ya. Payudara membesar, puting tenggelam, ASI-nya positif. TFU 2 jari di atas simplisis. Lokea sanguinolenta. Apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini asuhan yang ditanya ya. Kalian lakukan apa nih? Pijat lataksi, perapan payudara, rujuk ke puskesmas, koreksi posisi perlekatan menyusui, atau minta ibu untuk terus menyusui bayinya. Apa jawaban yang tepat teman-teman? Kira-kira dengan kasus di atas? Pasti udah tahu ya. Kita langsung ke pembahasan. Jawabannya, kita koreksi nih posisi perlekatannya ya. Koreksi posisi perlekatan menyusui untuk menghindari perlekatan payudara dan mulut bayi dengan posisi yang salah. Hal ini dapat mengakibatkan pengeluaran ASI yang tidak efektif dan bayi tidak mau menyusu. Kata kuncinya ini di dalam soal semua ya. Jadi kalian yang paling tepat adalah jawaban yang D, mengoreksi
posisi dan perlekatan menyusui ya. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Di sini ada perempuan umur 22, P2A0, nifas 14 hari. Datang ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Riwayat melahirkan normal, payudara bengkak, tegang, nyeri. Ini bisa menjadi kata kunci ya. Bayi tidak mau menyusu. Keadaan umumnya baik, tensinya bagus, nadi, suhunya agak tinggi ya, 38, demam nih ibunya. Payudara keras, kemerahan, nyeri saat dipalpasi. Tindakan awal. Nah, yang ditanya ini tindakan awal kalian dengan keadaan ibunya yang memiliki payudaranya bengkak, tegang, dan nyeri. Itu kalian apain? Kompres dingin? Boleh, bisa. Teruskan menyusui? Ini juga bisa. Beri paracetamol juga boleh karena punya demam. Suntik antibiotik dosis rendah. Gunakan penyangga payudara yang nyaman. Nah, tapi di sini yang ditanya tindakan awal yang paling tepat. Jawabannya iya, yang A ya. Kompres dingin itu duluan yang kita lakukan. Namanya tindakan awal ya. Semua tindakan adalah benar, tetapi untuk tindakan awal, kompres dingin bertujuan mengurangi bengkak, kemerahan sesuai hasil pemeriksaan. Tata laksana umum, ibu sebaiknya tirah baring dan mendapatkan asupan cairan yang lebih banyak. Tata laksana khusus, berikan antibiotik, dorong ibu untuk tetap menyusui dimulai dari payudara tidak sakit. Kompres dingin, berikan paracetamol dan sangga payudara. Jadi jawaban A sampai E tadi benar semua. Cuman karena pertanyaannya tindakan awal, maka adalah melakukan kompres dingin ya. Kata kunci atau keyword boleh kalian baca ya teman-teman ya, di pause dulu videonya. Kita langsung ke soal yang kelima. Seorang perempuan umur 20, P1A0, nifas 3 hari, datang ke PMB dengan keluhan sakit luka jahitan. Anamnesa ibu takut buang air kecil, sulit membersihkan kemaluan. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensi normal, semuanya bagus ya. ASI positif, TFU setengah pusat simpisis. Loh kayaknya masih rubra ya, karena dia baru 3 hari. Kandung kemih kosong, perdarahan kurang lebih 25 mili. Nah, di sini yang ditanya pendidikan kesehatan yang paling tepat pada kasus di atas. Senam nifas. Boleh nggak nih? Dia lagi luka jahit 3 hari disuruh senam. Enggak ya, kita blacklist. Personal hygiene. Nah, ini bisa. Luka jahit ya. Perdarahan postpartum. Ini bisa juga. Perawatan luka perineum. Pendidikan ya, pendidikan. Sorry. Jadi senam nifas ini tetap bisa diberikan, tapi yang paling tepat ya. Perawatan luka perineum boleh. Tanda bahaya masa nifas bisa juga. Tanda bahaya perdarahan postpartum ini masuk ke tanda bahaya masa nifas ya. Mereka satu kesatuan sebenarnya. Jadi kalau pendidikan kesehatan yang paling tepat apa nih menurut kalian? Dari kasus di atas. Ya, udah tahu ya. Jawabannya perawatan luka perineum ya. Di sini, perawatan luka perineum adalah upaya memberikan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dengan cara menyehatkan daerah antara kedua paha yang dibatasi antara lubang dubur dan bagian alat kelamin pada wanita yang habis melahirkan agar terhindar dari infeksi. Tujuannya apa? Menjaga kebersihan kemaluannya, mengurangi nyeri, meningkatkan rasa nyaman pada ibu, mencegah infeksi dari mikroorganisme, mencegah bertambahnya kerusakan jaringan, mempercepat penyembuhan dan mencegah perdarahan, serta membersihkan luka dari benda asing ya. Kata kuncinya tadi, ibu keluhannya sakit di luka jahitan. Ibunya takut takut pipis, sulit membersihkan kemaluan. Jadi kita bantu dengan pendidikan perawatan luka perineum ya. Lanjut. Nomor 6 ya. Seorang perempuan umur 27, P1A0, nifas 5 hari ke PMB. Keluhannya ASI keluar sedikit. Anamnesa ibunya nih kurang tidur, terus tampak kelelahan, keadaan umumnya baik, tensinya bagus, suhunya bagus ya, pernapasan bagus. ASI positif nih. Tapi dia merasa ASI-nya keluarnya sedikit. Tinggi pundus uterinya 2 jari di atas simpisis. Lo kayaknya udah sanguinolenta karena udah 5 hari. Apakah pendidikan kesehatan? Nah, yang ditanya pendidikan kesehatan yang tepat. Penyimpanan ASI? Bisa. Perawatan payudara? Boleh. Pemberian ASI eksklusif? Benar. Posisi menyusui yang benar? Bisa juga. Nutrisi yang cukup? Bisa juga ya. Jadi ini semua mempengaruhi ASI nih. Kira-kira jawaban yang tepat apa? Ya, yang tepat adalah E ya, nutrisi dan kecukupan istirahat.
karena ibunya tadi tampak lemas gitu kan, tampak kelelahan, jadi hasilnya kurangnya dikit karena makannya juga kurang gitu kan. Jadi kita informasikan pendidikan kesehatannya tentang nutrisi dan kecukupan istirahat. Nutrisi dan kecukupan istirahat itu ternyata dapat mempengaruhi hormon prolaktin yang mempengaruhi ASI, sehingga kecukupan nutrisi dan istirahat sangat penting untuk ibu nifas ya, benar banget. Jadi kalian kata kuncinya bisa kalian baca sendiri ya, kalian pause dulu ya. Oke, aku lanjut ke soal nomor 7. Ini ada perempuan usia 22 P2A0, nifas 6 jam, melahirkan di PMB dengan keluhan perutnya mules. Kemudian anamnesanya lelah dan mengantuk setelah melahirkan. Keadaan umum tensi bagus, suhu bagus, nadi pernapasan ASI TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterusnya kuat, kandung kemih kosong, perdarahan kurang lebih 100 mili. Yang ditanya juga asuhan yang paling tepat ini ya, nifas 6 jam ya. Kalian suruh apa nih? Ibunya lelah dan mengantuk. Kalian asuhannya perawatan tali pusat, observasi perdarahan, pencegahan baby blues, menjelaskan cara penyimpanan ASI, berikan konseling KB secara dini. Ini yang ini enggak ya, ibunya baru 6 jam udah KB aja. Kira-kira yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, observasi perdarahan, karena baru 6 jam ya. Observasi perdarahan adalah salah satu asuhan kebidanan yang diberikan pada masa nifas. Kebijakan program nasional masa nifas dimulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin, minimal 4 kali kunjungan ya. Yang pertama 6 sampai 2 hari, kedua 3 sampai 7, ketiga 8 sampai 28, keempat 29 42. Setelah persalinan 6 jam 2 hari, pelayanan kesehatan diberikan meliputi menanyakan kondisi umum ibu secara umum, mengukur tensi, suhu, pernafasan, loheanya, perdarahan ya, kondisi jalan lahir, ada nggak infeksi, kontraksi rahimnya, tinggi fundus uterinya yang kita periksa, payudara ya, kemudian pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kapsul ya. Nah, di sini kata kuncinya ya, kalian bisa pause dulu. Di sini sih kata kuncinya di 6 jam ini ya. Jadi 6 jam itu kita harus observasi perdarahan. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Ini ada perempuan umur 30, akseptor KB pil kombinasi, datang ke PMB karena lupa minum pil. Dari hasil anamnesa, klien tidak sedang haid, lupa minum pil kombinasi 1 kali atau kemarin ya. Jadwal minum pil kombinasi setiap hari jam 9 malam. Hasil pemeriksaan tensinya bagus, nadi oke, suhu bagus, pernafasan bagus. Penata laksanaan yang tepat dari kasus ibu ini apa? Minum pil untuk hari ini saja? Enggak ya. Ganti metode kontrasepsi lain? Ini bisa. Apa kita gantinya? Kita anjurkan ibu untuk pakai kondom berikutnya kalau dia khawatir hamil ya. Tapi ini kurang tepat juga. Ibunya kan nanya tentang gimana nih kalau lupa minum pil. Berarti mengarahnya ke pertanyaannya pilnya itu gimana gitu ya. Minum pil untuk jadwal kemarin saja? Enggak ya. Minum 2 pil untuk hari ini dan kemarin sekaligus? Ini bisa. Memakai kondom sampai dengan hari berikutnya. Nah, ini yang aku sampaikan tadi. Kira-kira yang mana? Kalau aku kayaknya yang D ya. Tapi kita lihat kunci jawaban. Ya, benar ya. Jadi yang D. Minum 2 pil untuk hari ini dan kemarin sekaligus. Bila lupa minum 1 pil, sebaiknya bisa langsung diminum atau sekaligus 2 pil pada hari yang sama. Bila lupa minum 2 pil atau lebih, maka pakailah kontrasepsi yang lain. Dan pil diminum seperti biasa, 1 hari 1 tablet sampai habis. Berarti dia minum pil nih, tapi tetap dibantu kontrasepsi lain kayak kondom gitu ya. Khawatirnya ibunya pas hubungan itu masa subur ya kan, atau bisa pakai kondar ya, kontrasepsi darurat kalau dia udah sampai lupa minum 2 pil. Oke, yang penting belum lewat 72 jam. Nah, ini ada kata kuncinya, akseptor KB pil kombinasi lupa minum pil. Nah, ini kata kuncinya lupa minum pil ya. Jadi apa yang kita lakukan? Suruh ibunya minum sekaligus 2 pil ya. Oke, soal yang ke-9 ini udah hampir selesai. Sabar ya, semangat ya.
Seorang perempuan usia 23 datang ke PMB ingin menggunakan kontrasepsi. Dari hasil anamnesa sedang haid hari kedua, nyeri haid pada hari ke-1 kedua, mempunyai 1 anak umur 7 bulan, masih aktif menyusui, tidak pernah diagnosa punya penyakit kandungan, tidak sedang menderita penyakit hepatitis, jantung, diabetes, hasil pemeriksaan tensi bagus, suhu bagus, nadi bagus, nafas bagus, tidak ada benjolan abnormal pada payudara dan abdomen. Apakah kontrasepsi yang tepat? Nih, ibunya masih menyusui, anaknya baru 7 bulan. Kalian kasih apa? Pil kombinasi. Gimana kalau pil kombinasi? Aman nggak kira-kira? Ya, pengaruh ke ASI ya. Suntik kombinasi. Gimana kalau suntik kombinasi? Pantang berkala, ini boleh semua sih sebenarnya. AKDR, AKBK, pil kombinasi, suntik, pantang berkala. Yang mana? Ya, yang AKBK ya. Jadi AKBK itu adalah salah satu kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron yang aman untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Pada kasus tidak diberikan AKDR karena ada kontraindikasi nyeri saat haid ya. Ibunya kan nggak nyeri haid ya. Nah, keywordnya sedang haid hari kedua, masih aktif menyusui, tidak pernah diagnosa punya penyakit kandungan, tidak sedang menderita penyakit hepatitis. Jadi kita sarankan pakai AKBK karena dia tidak mempengaruhi ASI ya. Soal terakhir, ini umur perempuan usia 34, akseptor KB AKDR, datang ke PMB, ingin mengganti kontrasepsi AKDR dengan AKBK. Dari hasil anamnesa, hari ini merupakan jadwal pelepasan AKDR, sedangkan haid hari kelima, mempunyai 2 anak, umur anak terkecil 7 tahun, tidak pernah atau sedang menderita penyakit kandungan, tidak sedang menderita penyakit hepatitis, jantung, diabetes, hasil pemeriksaan tensi, nadi, suhu, nafas bagus ya, tidak ada benjolan abnormal pada payudara dan abdomen. Bagaimana penata laksanaannya pada kasus di atas? Kalian pasang AKBK 2 hari lagi, AKBK pada saat haid bersih, pemasangan AKBK menunggu haid berikutnya, menunda pelepasan AKDR, menyarankan mengganti dengan KB suntik kombinasi. Yang mana teman-teman? Iya, yang paling tepat yang ini ya, memasang AKBK-nya 2 hari lagi. Bila sebelumnya memakai AKDR, maka AKBK dipasang pada saat hari ke-7 haid. Dan setelah dilakukan pemasangan, klien tidak boleh melakukan senggama selama 7 hari atau harus menggunakan metode lain untuk sementara. Nah, akseptor AKDR ingin mengganti ini ya kata kuncinya, AKDR ke AKBK. Oke, kita bisa pasang ya AKBK-nya 2 hari lagi. Oke, sekian dulu videonya dari aku. Semoga membantu teman-teman yang mau UKOM ya. Aku bakalan terus nge-share video-video soal-soal UKOM. Semoga soal-soal yang aku share membantu teman-teman ya, untuk materi, untuk soal juga. Jangan lupa bantu aku ya dengan subscribe, like, dan share. Sekian, terima kasih.